Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gali Beta Farm, yang mana kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara mengkalibrasi pH meter ya teman-teman. Dalam hal ini pH meter tipe pena yang tipe 02 ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut di video tutorialnya, tonton dulu intronya. Oke teman-teman ya, ini dia yang namanya pH meter tipe 02 ya teman-teman ya. Adapun pH meter tipe pena itu ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada yang tipe 02, ada yang tipe 08. Kalaupun yang tipe 08 itu disertai oleh obeng ya teman-teman ya. Pada saat kalibrasi, apabila terjadi selisih error, itu bisa dinaik turunkan dengan obeng dengan memutar di bagian belakang biasanya. Itu untuk yang tipe 08 itu teman-teman ya. Kalau yang tipe 02 ini pH meter digital tipe otomatis ya. Dia tidak perlu istilahnya tidak perlu menggunakan obeng itu, dia dengan otomatis. Namun kelemahannya dia sering terjadi selisih error. Itu teman-teman. Namun dalam penggunaannya dia lebih praktis ya teman-teman ya. Oke, langsung aja nih teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan ini. Ini udah saya masukkan baper pH 4 yang sudah saya larutkan di dalam air Aquades sebanyak 250 ml ya teman-teman. Ini baper pH 4 nih. Nah, ini udah saya masukkan, sudah saya larutkan dan udah saya masukkan ke dalam sini. Nah, dan di sini juga yang di botol sebelah ini sudah saya larutkan di air Aquades baper pH 6,86 ya teman-teman ya. Jadi udah saya larutkan tadi dan saya aduk. Nah, ini sedangkan yang di tengah ini adalah air Aquades murni. Tujuannya untuk ngebilas nanti ya teman-teman ya pada saat kita kalibrasi. Oke, langsung aja nih teman-teman ya. Di sini ada tombol on off, itu adalah untuk menghidupkan, dan kal itu adalah kalibrasi atau memanggil pada saat kita melakukan kalibrasi. Ya teman-teman ya, memanggil nilai berapa nilainya. Adapun nilai pH, satuan pH skalanya itu adalah 1 sampai 14 ya teman-teman ya. Yang mana pH 7 itu menunjukkan bahwasanya itulah pH netral ya teman-teman. Di atas pH 7 itu disebut air itu memiliki nilai basa, sedangkan di bawah pH 7 itu berarti air tersebut memiliki nilai asam. Oke, lanjutnya langsung aja kita kalibrasi ya teman-teman ya. Kita hidupkan, kita on kan. Nah, kita mulai dari pH yang rendah dulu ya teman-teman ya. Di sini pH baper pH 4,01 teman-teman ya. Langsung aja kita masukkan, kita aduk pelan nggak apa-apa. Setelah berapa saat kita pencet kalip ya, kita pencet kalnya. Kita rendam aja nggak apa-apa itu. Nah, nanti di situ tertera itu berapa nilai pH-nya, apakah sesuai dengan bapernya, yang mana bapernya di situ serbuk bapernya menunjukkan pH baper 4,01. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini, deketin kamera nih. Di baper pH-nya jelas ini teman-teman ya, tertulis pH 401, cuman di alat ini terbaca dengan 4. Deketin kamera ke angkanya, dilihatin. Nah, di situ terlihat 414 teman-teman ya, berarti ada selisih error kurang lebih 13 digit ya. Itu masih dalam, ibaratnya masih bisa ditolerir lah istilahnya, selisihnya itu, selisih errornya. Kalaupun digoyang dia menunjukkan nilai 406 itu tuh, 406. Sedangkan di bapernya seharusnya 401 ya teman-teman ya. Di sini 414. Apabila didiamkan dia 4,14. Berarti terjadi selisih error 13 digit ya teman-teman ya. Itu masih bisa dimaklumi untuk selisih errornya.
Oke, untuk lanjutnya kita cuci dulu di larutan Aquades, di air Aquades, agar tidak ada unsur dari buffer pH 4 yang masuk. Setelah kita dicuci, kita bersihkan, kita lap, bersihkan dengan tisu. Bila perlu dikeringkan gitu teman-teman ya, intinya dikeringkan, jangan sampai buffer 4 itu, air sampel buffer 4 itu masuk ke dalam buffer yang akan kita. Nah, di sini kita akan mengecek di buffer pH dengan buffer 6,86 teman-teman ya, 6,86. Langsung aja kita masukin. Setelah berapa saat kita mencekal, kita masukin kembali, kita biarin. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya, lihat di angkanya ini teman-teman tuh, 6,78 ya. Sedangkan di buffer serbuk buffer ini petunjuknya itu harus 6,86, sedangkan di sini 6,78, berarti dia kurang teman-teman ya. Tapi kekurangannya itu berarti 8 digit, sangat kecil sekali ya. Berarti istilahnya selisih errornya sangat kecil sekali. Ini masih bisa ditolerir untuk kita gunakan. Sedangkan yang di buffer 4 tadi kelebihan sekitar 13 digit ya teman-teman. Kalau ini kekurangan 6 digit, 678. Kelihatan nggak angkanya? Nah, 678. Nah, oke. Jadi dengan begitu udah selesai ya teman-teman ya. Kita mengkalibrasi, berarti alat ini sudah bisa untuk kita gunakan untuk mengecek sampel air yang akan kita cek ya teman-teman ya. Adapun saran saya teman-teman, sebelum kita mengecek istilahnya sampel air yang kolam ataupun kolam ikannya ataupun akuarium piaraan kita, ada baiknya alat ini kita kalibrasi terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar tingkat akurasinya lebih maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Oke teman-teman, tadi di ruangan kita sudah mengkalibrasi ya. Sekarang saya akan sharing bagaimana kita mengecek pH air dengan cara yang baik dan benar ya teman-teman ya. Nah, ini alatnya, pH meternya sudah saya kalibrasi ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal ambil sampel airnya ya teman-teman ya. Jadi gini, dalam mengambil sampel air ya teman-teman ya, kita itu dalam mengecek pH air di kolam ya teman-teman ya, kita itu nggak bisa mengecek kolam pH air dengan menyelupkan pH meter ini ke atas ya, di atas kolam itu cara yang tidak benar ya teman-teman ya. Karena apa? Air atas ini kan terpengaruh oleh sinar matahari, yang tentunya mempengaruhi suhu air ya, dan suhu itu otomatis mempengaruhi pH, karena suhu air itu mempengaruhi tinggi rendahnya pH. Nah, jadi otomatis suhu permukaan air dengan suhu dasar pun ataupun suhu air yang di tengah pun pasti beda ya teman-teman ya. Begitupun dalam mengambil sampel air, kita tidak boleh mengambil sampel air yang ada di dasar, karena air yang di dasar itu otomatis kandungan amoniaknya lebih tinggi ya teman-teman ya. Adapun kandungan amoniak yang tinggi otomatis mempengaruhi tinggi rendahnya pH keasamannya ya teman-teman ya, pH-nya. Nah, untuk itu dalam istilahnya kita pengecekan air kolam lubukan kita harus menggunakan botol ya teman-teman ya, menggunakan botol seperti ini. Jadi tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Kalau botol yang seperti ini otomatis kan yang keambil adalah air permukaan teman-teman ya. Tapi kalau dengan botol seperti ini kita bisa mengambil air yang posisinya di tengah teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman ya, cara kita mengambil sampel air. Nah, ini kita tutup
kita rendam, baru kita buka di posisi tengah. Jadi yang terambil adalah air yang ada di tengah kolam ya teman-teman ya. Adapun ini adalah kolam persiapan saya yang udah siap untuk budidaya kutu air ya teman-teman ya. Yang hari ini akan saya cek kandungan pH-nya ya teman-teman ya. Adapun ada baiknya kita dalam pengecekan pH air itu kita lakukan setiap hari agar pH-nya dapat terkontrol. Apabila pH-nya tinggi, kita bisa memberikan molas. Apabila pH-nya rendah, kita bisa memberikan kapur dolomit agar pH-nya naik. Nah, tujuan kita mengecek pH hari ini adalah agar kita mengetahui kandungan pH-nya berapa dan perlakuan apa yang harus kita lakukan terhadap kolam budidaya kutu air ini. Itu teman-teman ya. Karena ini persiapannya udah selesai, airnya sudah menjadi hijau, airnya sudah bagus untuk budidaya kutu air. Cuman saya ingin memastikan aja pH-nya di pH berapa sekaligus, karena tadi saya barusan mengkalibrasinya ya teman-teman ya. Kita langsung cek aja teman-teman ya. Kita hidupkan on off, kita rendam. Oke, jadi kita bisa tahu pH-nya di berapa. Dekatin. Di situ tertulis 7.50, berarti pH-nya 750. Ini 742. Berarti 742 deh teman-teman ya, dia udah manteng di 742. Jadi pH air kolam budidaya kutu air ini teman-teman ya, dia berada di 7,42. Itu lumayan bagus teman-teman ya, karena pH yang bagus untuk budidaya kutu air itu dia adanya di pH 7 sampai 8 ya teman-teman ya. Ini kalaupun seandainya ingin kita perlakukan, ini pH-nya akan saya turunkan ini teman-teman. Kalau bisa di pH 7, di pH benar-benar di pH netral intinya teman-teman ya. Kalau kondisi air di pH 750 bukannya tidak baik sih, cuman ya menurut saya kurang sempurna aja. Saya ingin menahannya di pH 7, jadi akan saya berikan molas teman-teman untuk menurunkan pH-nya. Oke, sekian istilahnya apa yang dapat saya bagikan kepada teman-teman di hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang akan saya buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.